Hai, di video kali ini saya akan unboxing lighting dan saya akan tunjukkan apa sih perbedaan menggunakan lighting murah dengan lighting yang mahal. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin saya dari awal saya bikin video YouTube, itu saya dulu menggunakan lighting DIY, itu lifestyle-nya menggunakan pralon, dan untuk softbox-nya saya menggunakan baskom yang dilapisi dengan aluminium foil. Nah, waktu itu saya dibantu sama Mas Lilik, jadi shout out buat Mas Lilik. Terima kasih banget dulu udah membantu saya bikin lighting studio ala-ala ya, karena waktu itu emang budgetnya nggak ada, jadi kita harus bikin sendiri gitu. Dan alhamdulillah ada rezeki dan upgrade lampu ke softbox. Saya beli softbox satu pasang kanan kiri yang sekarang sedang saya pakai. Ini softboxnya ada dua di sini. Sebenarnya pakai softbox ini nggak masalah ya, karena sebelumnya saya syuting itu selalu pagi atau siang hari, itu dibantu dengan cahaya matahari ya, jadi masih oke lah. Nah, di tempat yang baru ini, tempat yang sekarang, saya tuh kalau syuting malam hari, karena kalau siang hari suara berisik kendaraan lewat itu lebih sering ya, jadi saya memutuskan untuk syuting saat malam hari, jadi otomatis hanya mengandalkan pencahayaan dari kedua lighting ini. Dan setelah saya lihat hasilnya ternyata kurang oke ya, warnanya tuh agak kusem. Kemudian saya pengen cahaya itu bisa fokus ke saya aja gitu. Menggunakan softbox yang ini tuh cahaya menyebar kemana-mana. Makanya itu saya beli lampu yang baru ini. Kita sambil unboxing aja ya. Nah, lampu ini tuh lampu S-Mode Orion 80X. Lampunya aja itu harganya 2.090.000. Jadi di paket pembelian kita dapat tas. Ini ada tulisannya S-Mode. Ini enteng ya, nggak seperti yang saya kira. Ini ada buku manual, panduan cepat. Oh iya, teman-teman, kalau mungkin dikira harga 2 juta itu emang lumayan mahal ya, tapi sebenarnya ini tuh yang paling murah, opsi yang paling murah untuk lighting sekelasnya, yang paling worth it juga. Karena lampu ini CRI-nya udah 95 plus. CRI itu intinya kalau CRI-nya mendekati ke 100, itu warna cahayanya akan semakin mendekati dengan cahaya matahari. Jadi untuk color tone hasilnya bisa lebih bagus. Nah, sedangkan lampu yang saya pakai di softbox ini itu menggunakan bohlam dari Crispo yang saya nggak tahu CRI-nya berapa, mungkin 80-an mungkin ya. Oh ya, kemudian lampu ini tuh bicolor, jadi bisa sampai warna kuning, dan ada efek-efek yang bisa kita gunakan menggunakan lampu ini. Ada beberapa efek. Ya, ini lampunya kecil banget, enteng, dan satu lagi kelebihannya, lampu ini bisa menggunakan baterai langsung tanpa perlu ada tambahan alat-alat apapun. Oke, kita lanjutkan unboxingnya. Ini dapat reflektor yang seperti ini. Di sini ada kabel power ya, jadi tanpa baterai tentunya bisa pakai kabel. Kemudian ada, nah begini teman-teman, kalau misalnya kalian mau syuting di outdoor dan ini mau sambil dibawa-bawa, pasang hand gripnya seperti ini. Ini enak banget ya, semua dari karet, jadi kencang gitu, aman dan empuk. Ini adaptor. Nah, ini kita dapat remote. Jadi kalau mau setting-setting lampunya nggak perlu naik turunin stand, kita bisa menggunakan remote ini, kontrol jarak jauh. Itu sangat membantu banget sih. Oke, teman-teman, sekarang saya tunjukkan detail dari lampunya ya. Ini dari depan, lampunya kurang lebih seperti ini. Ini sumber cahaya dari sini. Lampu warna putih sampai ke kuning. Kemudian ini mountingnya menggunakan mounting bowen ya. Kita putar. Di samping sebelah kiri itu ada layar untuk indikator untuk daya baterai, kemudian indikator untuk channelnya. Kemudian di sini ada intensitas cahaya dan ada suhu dari 6500 sampai paling kecil di 3000 Kelvin. Coba kita atur ya. Nah, ini kalau mau dibuat ke oranye, warnanya ke 3000 Kelvin. Kalau mau dibuat ke putih, warnanya sampai 6500 Kelvin. Untuk setting-settingnya di sini ada main dial. Ini bisa untuk mengubah intensitas cahaya dan yang lain-lain ya. Kemudian kalau mau beralih dari intensitas cahaya, mau merubah ke suhunya, ini bisa diklik di sini tengahnya, nah gitu. Nah, ini kan beralih ke suhu. Oke. Untuk channel di sini ada channel ya.
Jadi CH ini itu untuk menghubungkan dengan remote controlnya. Berikutnya di sebelah kanannya itu ada tombol power on off. Oke. Lanjut ke belakang, ini ada slot untuk baterai. Ada 2 slot, baterai FPF 970, 980 juga bisa. Untuk baterainya harganya ada yang 200-an, ada yang sampai 500-an. Kemudian ini ada lubang power kalau menggunakan kabel. Berikutnya di samping kanan ini ada tuas untuk tilt up, tilt down lampunya seperti ini. Ini udah sepaket pembelian ya. Oke. Berikutnya ada di bagian atas dan bawah itu ada jaring-jaring, bukan jaring-jaring sih, ada lubang-lubang seperti ini. Ini lubang-lubang ini tuh untuk keluarnya udara, dan di dalamnya tuh ada kipas. Kalau teman-teman bisa lihat, coba saya tunjukkan ya, bisa kelihatan nggak sih? Kayaknya nggak kelihatan ya. Itu ada yang merah-merah, itu kipas. Kipasnya itu nggak langsung nyala ya, kalau suhunya udah mulai panas baru nyala. Dan nyalanya juga kayaknya untuk saya ini nggak terlalu mengganggu ya, karena saya pakai mic clip on, jadi aman lah, nggak terdengar suara kipasnya. Kurang lebih itu ya detail dari lampunya. Dan ini apa? Ini tuh centelan untuk buka atau memasang atau melepas diffusernya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Saya udah nyalakan lampunya, kurang lebih seperti ini lampunya nyala. Dan ternyata tadi remote-nya nggak ada baterainya ya, jadi saya ambil baterai AC untuk dipasang di remote ini sementara. Oke, ini udah nyala, kurang lebih seperti ini. Ini di level cahaya 10. Coba kita naikkan ya. Nah, oke. Naik. Nah, 84 segini. Oke, ini maksimal ya, di 99. Di remote-nya 99. Nah, ini udah yang paling biru. Yang paling biru di angka 65 atau 6500 Kelvin. Nah, ini dengan CRI 95 plus ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya coba ke arah kuning ya. Dia akan berubah jadi warna kuning. Nah, kuning mentok itu seperti ini, segini. Oke, sekarang saya akan coba efek-efek dari lampu ini. Ini ada beberapa efek ya. Saya sambil baca buku panduannya. Oke, kita coba aja. Nah, ini efek yang pertama. Efek yang pertama itu di sini paparazzi. Kemudian yang kedua, nah, ini itu efek fireworks atau kembang api ya. Kemudian efek yang berikutnya, nah ini efek bad bulbs. Maksudnya kurang lebih seperti ini. Oke. Yang berikutnya ini thunder flash. Oke, jadi seperti kilatan petir ya. Oke. Yang kelima, ini ada TV effect. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi seolah-olah kita tuh lagi nonton TV ya, kalau misalnya cahayanya ada di depan. Kemudian yang keenam itu SOS. Nah, ini SOS nih. Nah, jadi kalau teman-teman lagi ada di hutan, tersesat misalnya gitu, kalian bisa aktifkan mode SOS. Ya. Oke, sebelum saya tunjukkan perbedaan menggunakan lampu S-Mode dengan menggunakan lampu softbox yang biasa ini, saya akan unboxing dulu softboxnya. Jadi, biar sekalian menunjukkan seberapa pengaruhnya pencahayaan menggunakan softbox dengan grid. Oke, sebentar. Ini dia softboxnya. Softbox ini harganya juga lumayan ya. 1.300.000. Ini softbox yang paling proper untuk bikin video dari S-Mode ya. Kalau misalnya teman-teman mau alternatif yang lebih murah, itu ada softbox dengan mounting bowen yang bisa untuk lighting ini, itu ada di harga 300 ribuan juga ada. Upgrade alat ini ya untuk investasi juga. Kalau misalnya ada kerjaan juga, syuting di outdoor atau dibawa keluar kan enak. Ini ada diffuser, ini gridnya, dan ini adalah softboxnya. Nah, ini diameternya yang saya baca itu 55 cm kalau nggak salah. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk merakit softboxnya. Ini gampang banget caranya, simpel ya. Di sini kan ada ruji-ruji ya. Nah, ruji-ruji ini kita kaitkan ke mountingnya ini. Ini ada pengait-pengaitnya, kita kaitkan satu-satu. Nah, di belakang ini tuh ada nomornya ya. Kita urutkan sesuai nomor. Ini ada nomor 1, ada nomor 6. Jadi nomornya tuh nggak urut supaya masangnya tuh lebih gampang kanan kirinya, oke? Ini nomor 1 ini. Pasang begini.
gitu kan, sampai terjepit, pasang di sini. Kemudian kita cari nomor 2, pasang seterusnya sampai selesai. Oke, saya tunjukkan kalau udah jadi. Oke, teman-teman, nah ini softbox-nya udah terpasang, tapi belum dipasangin diffuser. Nah ini diffusernya kita dapat 2. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Jadi yang kecil itu untuk di area dalam, kemudian satu lagi untuk yang di area luar. Oke, kita pasang dulu diffusernya. Ini mana yang kecil? Nah, yang kecil kita pasang dulu. Nah, di sini kan ada perekatnya ya. Nah, itu untuk dipasang di, ini kan ada nih putih-putih sini. Itu semacam kayak gini juga, perekatan. Apa istilahnya sih? Oke, kita pasang dulu. Oke, kurang lebih satu seperti ini udah terpasang. Sekarang kita pasang yang bagian luar. Nah, yang bagian luar tuh segini nih, hitam-hitam ini, itu semuanya kereketan. Tapi kita pasang di yang paling dalam, karena di yang paling luar nanti akan dipasang grid. Oke, kita lanjutkan pasang ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi masangnya tuh di yang paling dalam, jangan paling luar, karena di bagian paling luar itu akan dipasangin grid seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini udah terpasang dua-duanya diffusernya. Jadi ada 2 lapis ya, itu akan membuat cahaya akan sangat soft. Sekarang kita pasang gridnya, ini dia gridnya. Ini supaya cahayanya tuh fokus ke objek atau fokus ke saya aja gitu, nggak melebar-melebar ke background. Oke, langsung kita pasang di bagian kereketan yang ada di luar ini, yang masih kosong nih. Ini nih, masih kosong. Yuk. Oke, kurang lebih seperti ini, gridnya udah terpasang. Sekarang mungkin kita coba bandingkan ya, menggunakan softbox yang biasa atau yang murah dengan softbox yang lebih proper. Hasilnya perbedaannya seperti apa atau sejauh apa. Ini perbedaan studio lighting harga 400.000 dengan 3 jutaan. Setupnya sama ya untuk kedua lighting. Posisi key light ada di sebelah kanan atas, menghadap ke wajah saya 45 derajat dengan cahaya paling maksimal. Kemudian di belakang badan saya ada lighting, 2 lampu Crispo 9 watt. Ini untuk membuat gambar lebih berdimensi, memisahkan objek dengan background. Di bagian belakang ada lampu RGB warna merah dan biru. Saya menggunakan kamera Canon EOS M3 dengan settingan auto white balance. Tanpa editan, hasilnya seperti ini. Gambar sebelah kiri menggunakan studio lighting 400.000 dengan softbox yang biasa. Terlihat warnanya agak kusem, color tone-nya kurang tepat, kulit jadi kekuningan, dan cahayanya menyebar sampai ke background. Sedangkan gambar sebelah kanan menggunakan lighting S-Mode Orion 80X, hasil warnanya lebih bagus, color tone-nya lebih akurat, dan dengan softbox grid, cahayanya lebih soft, fokus ke wajah saya, nggak meluas ke background. Berasa lebih tajam dan berdimensi gambarnya. Menurut saya, ini upgrade yang worth it banget. Kalau teman-teman mau upgrade ke lampu ini, silahkan nanti link mobilnya saya taruh di deskripsi ya. Kelebihan dari lampu ini dibandingkan lampu sekelasnya, yang pertama, dia emang lebih murah. Dibandingkan lampu sekelasnya, dia murah. Kemudian bisa bicolor, sampai warna kuning tadi. Dan bisa menggunakan baterai tanpa adanya alat tambahan ya. Kita tinggal perlu beli baterainya aja. Oke, kurang lebih seperti itu info yang bisa saya share kali ini. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini masih terlalu mahal, ya kalian bisa gunakan softbox yang seperti tadi ya, yang harganya 400 ribuan. Nanti saya taruh linknya juga ada di deskripsi ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.